Shalom Bapak Ibu semua. Berjumpa kembali dalam acara SOS pada hari ini. Mari sebelum merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan, untuk berkat Tuhan dalam setiap kehidupan kami, sehingga hari ini kami boleh lagi merenungkan firman Tuhan melalui SOS. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami, baik yang mendengar juga hamba-Mu menyampaikan firman Tuhan, agar yang kami dengarkan juga bisa bertumbuh dalam setiap hati kami, dan kami juga boleh melakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap kami yang mendengarkan SOS pada hari ini. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya, amin. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan tentang penguasaan diri. Mungkin seringkali kita berpikir bahwa musuh yang terbesar dalam hidup kita adalah teman sekitar kita, keluarga, atau orang-orang yang suka menyakiti hati kita. Itu adalah musuh terbesar dalam diri kita. Tapi ternyata musuh terbesar dalam diri kita ialah diri kita sendiri. Maka itu kita perlu belajar bagaimana kita menguasai diri kita, sehingga kita bisa mengontrol setiap apa yang kita lakukan, setiap apa yang kita mau perkatakan, agar kita bisa tidak menyakiti hati orang. Mungkin seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi hari ini kita belajar bahwa perlunya kita menguasai diri kita sendiri. Poin yang pertama, mengapa kok kita perlu menguasai diri kita sendiri adalah supaya kita tidak melukai. Dikatakan di dalam Mazmur 4 ayat yang keempat, biarlah kamu marah, tetapi kamu jangan berbuat dosa. Berkata-kata dalam hati di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Dikatakan bahwa kalau kita marah, seringkali kita tidak bisa menguasai diri kita sendiri. Kita seringkali mengeluarkan kata-kata yang kasar, yang seringkali menyakitkan hati orang. Kita pun yang mengatakan seringkali kita tidak sadar telah mengatakan kata-kata itu. Tapi hari ini kita diajar bahwa kalau kita marah, menguasailah diri kita, jangan banyak bicara. Dikatakan Mazmur 4 ayat 4, dikatakan bahwa berkata-katalah dalam hati, di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Jadi kalau kita marah, kita sedang emosi, Mazmur 4 ayat 4 dikatakan bahwa jangan banyak berkata-kata, jangan banyak mengeluarkan kata-kata. Dikatakan seperti itu. Dikatakan tetaplah diam, supaya kita ini bisa menguasai diri kita dan tidak melukai hati orang lain. Mungkin kita bukan melukai secara fisik, tapi kita melukai perasaan, melukai hati seseorang dengan kata-kata yang kita keluarkan. Mungkin Bapak Ibu pikir gini, oh berarti kalau aku marah, aku harus menguasai diriku sendiri supaya aku tidak melukai. Tapi ternyata Bapak Ibu, ketika kita sedang bercanda, ketika kita sedang bergurau, kita pun juga harus menguasai diri kita. Karena apa Bapak Ibu? Seringkali kalau kita perhatikan, sadar atau tidak ya, seringkali kalau kita sedang bergurau di dalam kelompok, di dalam teman-teman, ada beberapa orang, seringkali ada seseorang atau beberapa orang yang dijadikan bahan objek untuk bersenda gurau. Artinya mungkin kita bahasa sekarangnya kita sering membuat orang itu menjadi bahan bulian kita. Nah, ketika kita menjadikan mereka bahan bulian kita secara nggak sadar mengeluarkan kata-kata yang menyakiti. Mungkin kita nggak bermaksud untuk menyakiti mereka karena kita sedang bersenda gurau, sedang bercanda, tetapi kata-kata yang kita keluarkan itu menyakiti hati mereka. Saya juga mau bacakan di ayat Amsal 26 ayat 18 sampai 19. Dikatakan bahwa seperti orang gila menembakkan panah api, panah dan maut, demikian orang yang memperdaya sesamanya dan berkata, aku hanya bersenda gurau. Jadi dikatakan di ayatnya 19, kalau orang memperdaya sesamanya, ya istilahnya membuli atau mengejek, dan cuma berkata bersenda gurau, dia itu seperti orang gila yang menembakkan panah api dan panah maut. Kita tahu Bapak Ibu ya, bahwa orang gila itu nggak bisa menguasai dirinya.
Dia mau jalan tanpa pakai baju, dia mau makan apa aja yang ada di pinggir jalan, atau dia mau melakukan apa aja, itu dia tidak bisa menguasai dirinya sendiri. Jadi kalau kita juga tidak bisa menguasai diri kita sendiri saat kita bersenda gurau, dikatakan kita ini seperti orang gila yang menembakkan panah api dan panah maut. Jadi hari ini Bapak Ibu, poin yang pertama yang kita belajar adalah kita tidak boleh menyakiti hati orang lain saat kita marah, saat kita sedang bersenda gurau, saat kita sedang happy, mungkin saat kita sedang senang. Kita tidak boleh menyakiti hati sesama kita. Maka itu kita perlu untuk menguasai diri kita sendiri. Jadi poin yang pertama, alasan kenapa kita perlu menguasai diri, supaya kita tidak saling melukai. Poin yang kedua yang harus kita belajar, kenapa kita perlu menguasai diri kita sendiri, adalah untuk tidak membela diri. Mungkin Bapak Ibu, kalau ada orang yang berbuat jahat sama kita, berbuat yang tidak baik sama kita kepingin balas pasti ya. Atau kemungkinan kita kepingin melakukan yang lebih jahat dari apa yang mereka lakukan di dalam diri kita. Tapi hari ini diajarkan di poin yang kedua, perlunya menguasai diri adalah untuk tidak membela diri, untuk tidak membalas setiap apa yang orang-orang itu kerjakan yang jelek buat kita. Di ayat Roma 12 ayat 19 berkata gini, "Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan." Jadi dikatakan bahwa pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Kalau kita sudah melakukan pembalasan, kalau kita sudah melakukan pembalasan buat orang-orang yang menyakiti hati kita, Tuhan tidak akan melakukan pembalasan itu karena haknya Tuhan kita sudah ambil, Bapak Ibu. Jadi hari ini poin yang kedua yang kita belajar adalah, kalau kita disakiti orang, kalau kita sedang diperlakukan tidak adil mungkin oleh seseorang, poin yang kedua kita perlu menguasai diri adalah untuk tidak membela diri. Karena dikatakan di Roma 12 adalah pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Jadi hari ini Bapak Ibu, saya percaya bahwa kalau Tuhan yang berperkara ganti kita, Tuhan akan bisa melakukan lebih yang daripada yang kita akan lakukan untuk seseorang yang telah menyakiti kita, mungkin seseorang yang berbuat tidak baik buat kita. Jadi hari ini poin yang kedua adalah perlunya menguasai diri adalah untuk tidak membela diri, untuk tidak membalas sesuatu yang jelek dari seseorang untuk diri kita sendiri. Poin yang ketiga yang kita belajar, kenapa kok kita perlu menguasai diri adalah supaya kita bisa berdoa. Bapak Ibu, kalau kita sedang ada masalah, kita sedang mengalami kesulitan hidup, pasti kita seringkali menjadi stres, kita seringkali menjadi pikiran kita menjadi kacau balau, menjadi kalut. Jadi di poin ketiga yang hari ini kita belajar adalah perlunya kita menguasai diri ketika kita sedang mengalami masalah, kita sedang mengalami pergumulan, adalah kalau kita bisa menguasai diri kita, kita bisa menjadi tenang dan kita bisa berdoa. Dikatakan 1 Petrus 4 ayat ke-7, "Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa." Kalau kita tidak menjadi tenang, pasti saya yakin dan percaya kita tidak dapat berdoa. Karena kita sedang memikirkan masalah kita sedang stres dengan masalah kita, sehingga mungkin ada tindakan-tindakan atau hal-hal yang kita akan pakai itu tidak berguna. Contohnya Bapak Ibu, kalau kita sedang stres, kita sedang kalut pikiran, mungkin akan terbesit gini, oh aku tak bunuh diri aja, aku tak mengakhiri hidup aja karena masalahku begitu besar, masalahku begitu rumit gitu ya, sehingga rasanya kok sulit bisa diselesaikan. Tapi hari ini kalau kita bisa menguasai diri kita bisa menjadi tenang, kita bisa berdoa. Saya percaya kekuatan yang dari Tuhan, pertolongan yang dari Tuhan, dan jalan keluar itu pasti akan Tuhan sediakan dengan cara yang ajaib buat kita. Amin. Jadi hari ini poin yang ketiga, perlunya kita menguasai diri adalah supaya kita bisa berdoa. Dan poin yang keempat, yang terakhir, mengapa kita perlu menguasai diri kita adalah supaya kita mendapatkan mahkota yang kekal. Dikatakan 1 Korintus 9 ayat 25, "Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal.
mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Jadi yang dimaksud di 1 Korintus 9 ayat 25 seperti ini Bapak Ibu. Ketika orang ada dalam pertandingan, itu mereka menguasai diri mereka dalam segala hal. Contohnya, kalau kita hari ini mau bertanding lari, atlet lari, mereka menguasai dirinya apa Bapak Ibu? Mereka berlatih gitu ya. Mungkin mereka makan makanan yang sehat, yang bergizi supaya menambah stamina mereka saat nanti lomba lari dan lain-lain. Untuk mereka yang mau bertanding, itu mereka benar-benar menguasai diri mereka. Mereka benar-benar berlatih mungkin. Mereka benar-benar mendisiplin diri mereka untuk mereka bisa menang dalam pertandingan dan mereka mendapatkan mahkota yang dikatakan tidak kekal, mereka mahkota yang fana. Sedangkan kita hari ini, kita juga sedang mengalami pertandingan, yaitu pertandingan iman. Pertandingan iman yang akhirnya kita akan dapat itu adalah mahkota yang kekal. Kalau mahkota yang fana aja kita perlu menguasai diri, apalagi kalau kita mau dapat mahkota yang kekal, kita harus benar-benar ekstra menguasai diri Bapak Ibu. Jadi poin yang keempat, kenapa kita perlu menguasai diri supaya kita mendapatkan mahkota yang kekal. Supaya kehidupan yang nantinya kita akan jalani itu bukan kita mengalami kesengsaraan di dalam neraka, tetapi hidup yang kekal itu kita mengalami suatu kebahagiaan, suatu sukacita karena kita bersama-sama dengan Tuhan di dalam surga. Saya percaya Bapak Ibu, 4 poin yang hari ini kita belajar, kenapa perlunya kita menguasai diri. Mungkin kita tidak gampang untuk melakukannya, tapi saya percaya kita mau belajar bersama-sama. Jadi hari ini Bapak Ibu, pentingnya kita menguasai diri. Yang pertama, supaya kita tidak melukai. Mungkin bukan secara fisik kita melukai, tapi seringkali kita melukai perasaan orang, hati orang. Dan hari ini kita perlu belajar menguasai diri supaya kita tidak lagi melukai mereka, baik dalam keadaan kita marah ataupun kita sedang bercanda, bersenda gurau. Poin yang kedua, supaya kita tidak membela diri. Jadi saya bilang bahwa pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Kita percaya bahwa kalau pembalasan itu adalah haknya Tuhan, kita tidak perlu melakukan atau mengambil haknya Tuhan itu. Poin yang ketiga, perlunya kita menguasai diri kita sendiri supaya kita bisa berdoa, kita bisa tenang dan kita bisa berdoa. Dan saya percaya kekuatan yang dari Tuhan, jalan keluar yang dari Tuhan akan kita terima secara ajaib. Poin yang keempat, yang terakhir, kenapa kita perlu menguasai diri kita sendiri supaya kita mendapatkan mahkota yang kekal, mahkota yang akan kita nikmati saat nanti kita sudah tidak ada di bumi ini lagi. Jadi Bapak Ibu, hari ini mari kita sama-sama belajar untuk menguasai diri kita sendiri, untuk menguasai hidup kita sendiri. Kita belajar 4 poin ini. Saya percaya Tuhan akan memampukan kita semua untuk menguasai diri kita sendiri. Mari sebelum kita berakhir, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh merenungkan firman Tuhan tentang menguasai diri kita sendiri. Aku percaya Tuhan memampukan kami semua untuk kami boleh menguasai diri kami sendiri, sehingga kami tidak melakukan hal-hal yang salah di hadapan Tuhan. Kami tidak mengambil keputusan-keputusan yang fatal mungkin Tuhan. Dan kami percaya kami juga akan memuliakan nama Tuhan lewat kami menguasai diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan, mampukan setiap kami yang belajar untuk menguasai diri kami sendiri. Dan kami percaya Tuhan yang akan menuntun setiap kami dan Tuhan yang akan memampukan setiap kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa di acara SOS yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.